Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di Eklesia News. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami. Dan kali ini saya Egin akan menyampaikan informasi kegiatan gereja selama 1 minggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis jam 7:30 malam, live di Facebook dan YouTube GPD Eklesia Gorontalo. Hari Jumat jam 12 siang ada doa puasa bagi para pelayan yang bertempat di aula. Dan besoknya hari Sabtu jam 6:30 malam ada doa dan juga latihan bagi para pelayan yang bertempat di gereja. Hari Minggu kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya yang bertempat di gereja jam 10 pagi. Dan tiket minggu ini oleh Rayon Karmel. GPD Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook dan juga YouTube channel GPD Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPD Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPD Eklesia Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dan juga simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikianlah Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News di edisi yang berikutnya. Saya Egin dan seluruh kru pamit. Tetap jaga imun dan jaga iman. Happy Sunday and God bless you. Halo, selamat malam saudara-saudara yang kami kasihi. Pada malam hari ini kita kembali dalam acara 2 menit saja dengan tema gereja dan medsos atau gereja dan media sosial. Nah, tentunya tentang media sosial dan gereja atau peranan medsos dalam gereja itu sudah beberapa kali kami angkat atau kami bahas di siaran 2 menit saja. Namun karena peran media atau pengaruh media dalam gereja itu sangat penting, dari hari ke hari dia terus bertambah, dia terus berkembang. Makanya saya akan mengangkat kembali dalam acara pada malam hari ini, dalam acara 2 menit saja. Dan tentunya narasumber kita malam hari ini ada yang dari Palembang, Bapak Samuel Lahimade, dan dari Kota Gorontalo, pemerhati media atau beliau sebagai seorang penyiar yang ada di salah satu stasiun TV pemerintah yang ada di Provinsi Gorontalo, Bapak Budi Muda. Dan tentunya malam hari ini juga bersama dengan kita Pak Noldi Lukas Pangke dari Sulawesi Utara. Selamat malam Pak Noldi. Ya, selamat malam. Wah, apa kabar? Luar biasa bersama Yesus. Bersama Yesus luar biasa. Nah, ketiga narasumber malam hari ini mereka adalah orang-orang yang dekat dengan media dan orang-orang yang sangat mengerti betul bagaimana peran media atau fungsi media dalam gereja itu. Jangan bosan-bosan Bapak Ibu yang sudah mendengar, pernah mengikuti pembahasan kami tentang media
dalam gereja. Tentunya malam hari ini tentunya ada sesuatu yang lain, pendapat yang lain atau penjelasan yang lain yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita baik yang ada di luar studio dan yang ada di dalam studio ini. Nah, secara umum Pak Noldi, tentunya kita melihat bagaimana peran media dalam gereja itu sendiri. Kita tidak bisa pungkiri bahwa media dan gereja akhir-akhir ini kita nggak bisa pisahkan. Ya, mau tidak mau gereja itu dia betul-betul harus mengikuti zaman. Zaman menuntut kita untuk bagaimana bisa memanfaatkan, ya kan? Benar. Memanfaatkan, memfungsikan media yang sesungguhnya. Sedangkan di sisi yang lain, artinya ada juga gereja-gereja yang masih mengabaikan tuntutan zaman itu, ya kan? Bahkan ada yang berkata, wah ini kalau udah kelebihan ini udah duniawi nih, ya kan? Nah pemirsa, kita harus sepakat malam hari ini bukan soal duniawi, bukan soal dosa atau tidak dosa, tetapi mari kita melihat kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman dengan dunia media dan media sosial. Ada satu, saya sebelum kita masuk kepada pokok bahasan kita malam hari ini, ada satu pabrik HP di zaman itu, zaman 10, 15 sampai 20 tahun lalu, merek HP itu sangat terkenal dan sangat dikagumi banyak orang. Dan ketika zaman sekarang HP itu sudah sangat jarang digunakan. Mungkin pabriknya masih ada, atau saya juga nggak terlalu tahu apa dia masih memproduksi. Tetapi merek HP itu sekarang sudah nggak ada di pasaran. Lalu saya coba telusuri pemirsa, ternyata pabrik itu dia sekarang nggak muncul lagi, nggak bersaing lagi. Itu bukan karena direksinya, pimpinan perusahaan karena korupsi, tetapi karena mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman, iya kan? Mereka tidak mau merubah segala sesuatu yang mungkin sudah ketinggalan zaman lah istilahnya kan. Mereka tetap bertahan, makanya ya produk mereka nggak laku lagi. Nah, teknologinya ketinggalan, ya kan? Nah, gereja pun harus seperti itu Bapak Ibu. Gereja kita ibarat begini. Kalau zaman dulu orang makan itu dengan nasi, tetapi wadahnya itu dari daun. Nah, tahun berkembang, tahun 60-70, ya katanya dari daun itu dia sudah naik kepada piring. Seng. Tetapi isinya itu tetap nasi, ya kan? Tahun 80-an itu wadah piring seng itu berubah menjadi piring gelas, piring atom. Iya kan? Artinya sampai sekarang wadahnya itu terus berubah, tetapi isinya tetap nasi sama. Nah, gereja pun kualitas kita dalam beribadah, artinya kita punya satu sasaran, orang menikmati hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Tetapi jangan lupa ada hal-hal yang harus kita ikuti dengan perkembangan zaman. Nah, saya katakan tadi Pak Noldi dengan perubahan-perubahan seperti itu, kalau Pak Noldi lihat sendiri, gimana tentang pandangan umum Pak Noldi, pemanfaatan media dalam gereja itu sendiri? Jadi pemanfaatan media atau di dalam gereja perlu kita singkapi bersama bahwa karena perkembangan zaman yang semakin luar biasa, semakin canggih, tentunya gereja tidak boleh ketinggalan dengan keadaan yang sekarang. Jangan sampai orang-orang di luar sana menggunakan teknologi ini lebih luar biasa. Padahal kita punya satu tujuan, yaitu dengan cara memberitakan Injil lewat media yang sudah tersedia sekarang, dengan segala pengetahuan yang ada, dengan segala potensi anak-anak Tuhan, orang-orang yang ada di dalam gereja. Tentunya media ini sangat penting untuk kita pakai dalam pemberitaan Injil. Ya kan, seperti artinya memang betul-betul ini sudah kebutuhan, tuntutan zaman ya, seperti itu. Nah, Pak Noldi sendiri melihat tentang, kita lihat saja ke dalam gereja-gereja lokal, ya kan. Artinya memang kita tidak memaksakan semua gereja harus menggunakan media sosial karena kondisi tempat-tempat yang tidak memungkinkan, karena ada kaitan juga sama signal. Tetapi bagaimana ada gereja-gereja yang harusnya di dalam SDM dari gereja lokal itu sudah mumpuni, sudah mampu, tetapi tidak diberdayakan. Ada enggak Pak Noldi lihat kondisi-kondisi seperti itu?
Ada banyak gereja yang punya potensi, artinya punya dana, punya SDM, tetapi kemauan untuk belajar itu bukan tidak ada, tapi semangat atau kurang untuk mau. Saya mau gunakan media ini untuk gereja saya supaya semakin berkembang, karena kita tahu sekali bahwa keadaan sekarang itu banyak anak-anak yang pingin belajar, anak-anak muda, sekolah, kuliah, dan bergaul. Akhirnya teknologi itu mereka malah lebih pinter. Contoh sendiri ada anak-anak yang masih SD, mereka lebih tahu buka barang elektronik daripada orang tuanya. Orang tuanya ya gitu ya. Gitu. Artinya maju mundurnya tentang pemanfaatan media sosial itu dalam gereja lokal itu tergantung juga dari orang-orang yang ada di dalam itu, khususnya dari dalam tanda kutip para pemimpin yang ada di sana ya. Kemauan untuk menggunakan itu. Artinya begini, memanfaatkan teknologi media yang ada untuk kemajuan pelayanan, termasuk gereja lokal. Gereja lokal. Nah, Pak Noldi, coba saya kasih pertanyaan seperti ini. Pak Noldi bisa bisa jelaskan atau memberi solusi kepada kita. Sekarang untuk anak-anak, ya pemuda remaja dalam gereja lokal itu tanpa kita suruh untuk mempelajari, belajar tentang media sosial, itu mereka udah lebih tahu dari kita seperti Pak Noldi katakan kan. Nah, artinya begini, sesuatu yang ada di tangan mereka, media sosial itu mereka udah kuasai semua, iya kan? Nah, ya maksud saya begini, kalau mereka sudah memahami penggunaan media ini, menggunakan media sosial lewat HP dan lain sebagainya, internet, YouTube, nah sangat disesalkan ketika pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang media sosial sudah begitu sempurna, lalu kita gereja tidak memanfaatkan dalam tanda kutip, daripada mereka berlebihan main game online. Langkah baiknya kepintaran itu, pengetahuan itu kita alihkan ke pelayanan. Itu gimana, Pastor? Nah, inilah butuh kepekaan dari pemimpin, ya. Lebih khusus gembala sidang, ya, para majelis, termasuk orang tua. Karena anak-anak zaman sekarang mereka menggunakan teknologi ini luar biasa. Memang sekarang perlu kepekaan untuk melihat, oh anak-anak dalam gereja ini mereka sudah menggunakan teknologi yang canggih. Mungkin pemimpin gereja belum mengerti tentang teknologi, tapi kita bisa memanfaatkan anak-anak di dalam gereja tentang pengetahuan teknologi ini untuk mereka ditarik bawa itu kepada pelayanan. Betul. Contoh, mereka bisa menguasai Instagram, menguasai Facebook, tahu semua. Mereka bisa gunakan itu untuk apa? Memberitakan Injil. Yes, ya kan? Kemudian pemimpin gereja bisa melatih, artinya bukan mereka yang latih, tapi bisa memanggil orang bagaimana cara memberitakan Injil lewat media yang mereka kuasai ini. Apalagi kan sekarang media ya, medsos yang sering digunakan, jenis-jenis medsos yang sering digunakan di kita Indonesia, bahkan di dunia itu kan yang pertama YouTube. Ya kan, dia walaupun dia suka berganti-ganti kan, YouTube, TikTok, Facebook, TikTok sekarang lagi rame-ramenya kan, hasil daripada produk Cina itu kan. Tapi kita kan tahu YouTube, lalu ada IG, lalu Facebook, WA, ya kan, lalu kita TikTok, ya kan, Twitter mungkin agak jarang orang miliki kan. Tapi dari 5 medsos ini, jenis medsos ini, nah tentunya kan harusnya gereja-gereja lokal itu mungkin bisa menyampaikan kepada para pemuda remaja ya, karena yang pegiat medsos di gereja lokal itu kan rata-rata usia-usia 15 sampai 20-30 tahun. Nah, bagaimana sebetulnya nggak Pak Noldi, ketika kita misalnya dalam bergereja itu ya kan, mungkin kita nggak live semuanya live kan, mungkin ada satu saja yang live. Tapi sesudah ibadah itu kita anjurkan kepada pegiat-pegiat media sosial di jemaat itu, ayo kita lepaskan itu. Setuju nggak Pak Noldi? Saya setuju sekali, karena memang saya mau katakan begini, dengan keadaan yang sekarang, contoh seperti keadaan karena virus corona ini, akhirnya gereja kita tidak pernah sangka. Karena keadaan yang sekarang virus corona ini, sehingga gereja beribadah secara online. Akhirnya mau tidak mau, gereja atau gereja lokal atau pemimpin gereja, seorang gembala, dia harus belajar tentang media. Karena dituntut.
Keadaan-keadaan itu yang membuat sehingga kita harus menggunakan media. Nah, anak-anak zaman sekarang ini perlu diarahkan supaya mereka menggunakan media ini untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Gitu ya. Ya. Contoh, saya beribadah menggunakan Facebook siaran langsung. Anak-anak ini nonton di rumah. Bukan cuma sekedar nonton. Kita bisa arahkan mereka untuk share, untuk bagikan firman, ya semua. Supaya orang-orang juga bisa dengar firman Tuhan. Jadi ada begitu banyak hal yang penting untuk media ini ada di dalam gereja. Ya gitu. Jadi seperti apa yang di P kita atau di di P kita tentang acara malam hari ini, bagaimana pemanfaatan media dalam gereja itu betul-betul harus maksimal ya. Dalam pengertian maksimal ini kita bukan saja menggunakan media itu, tetapi bagaimana menganjurkan kepada para anak-anak muda, iya kan, untuk dapat men-share kepada publik itu kegiatan-kegiatan kita di gereja, iya kan, daripada kita men-share atau melepaskan hal-hal yang kurang bermanfaat, iya kan, cara kita mungkin sesuatu yang kita lihat kadang-kadang nggak terlalu berguna, iya kan, ada apalagi di medsos kan ada dunia kekerasan di sana, ada tipu menipu di sana, ya kan? Lebih baik bagaimana kita arahkan jemaat-jemaat ini menggunakan media sosial ini untuk lebih banyak men-share kegiatan-kegiatan gereja. Itu gimana Pak Anoldi? Jadi memang benar. Jadi ketika kita mengarahkan jemaat, anak-anak muda, ya apalagi ibu-ibu sekarang. Saya tinggal di Sulawesi Utara, di Kota Mobagu. Sekarang lagi booming itu orang jualan baju. Online ya? Tapi online. Mereka live. Wow, kalau jual baju mereka sangat fasih bicara. Nggak tahu jam. Iya, nggak tahu jam. Pokoknya dari pagi sampai pagi itu ada orang jualan. Dan itu banyak sekali. Nah, bagaimana orang-orang gereja atau anak-anak Tuhan seperti mereka ini menjual baju dengan luar biasa, orang banyak sekali nonton. Nah, bagaimana kita menggunakan itu kalau kita beritakan Injil? Ya kecilnya kita bersaksi, kita buat video, betul, ya kan? Kita nyanyi. Ya kan? Mungkin suara kita tidak terlalu bagus, tetapi mungkin dengan cara lain kita bisa memberitakan hal-hal yang positif, gitu. Berkaitan tentang motivasi lewat media. Nah, bagaimana bisa nggak disarankan juga kepada anak-anak muda? Mungkin mereka kan sekarang kan Alkitab udah ada di HP, ya kan, mereka nggak bawa Alkitab dalam bentuk cetak, ya kan, media cetak, tetapi udah di HP. Nah, bisa nggak kira-kira misalnya dalam sebuah ibadah, kalau toh mereka nggak bisa berkhotbah kepada orang lain, mungkin mereka lihat ada beberapa detik, ini misalnya kalimat nih memberkati nih, poin ini memberkati saya nih, mungkin kita ambil video singkat, ya kan, lalu dalam setengah menit itu kita simpan dan sesudah ibadah itu bisa kita lepaskan. Setuju nggak Pak Odi? Setuju sekali. Dan begitu banyak kreativitas anak-anak muda sekarang, mereka menguasai media ini. Saya kasih contoh kecil seperti ini. Seperti Pastor Sam bilang tadi bahwa mungkin mereka tidak bisa berkhotbah. Tapi anak-anak muda zaman sekarang, mereka pintar mengedit. Nah, itu ya. Mengedit hal-hal. Daripada mereka mengedit hal yang tidak baik. Contoh mereka copy ayat begitu, terus mereka edit gitu, bikin videonya, baru di-share. Mereka tinggal baca, itu yang sederhana sekali kan. Atau gini, mungkin kita perlu sampaikan kepada pemirsa ya, bagaimana pemanfaatan media sosial dalam gereja lokal itu memancing atau buat para jemaat, para pemuda remaja kita, mereka terangsang untuk membuat atau mengedit khotbah-khotbah yang mereka lihat, iya kan? Atau mungkin di gereja lokal sudah ada, atau mungkin ada hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan gereja, iya kan, mereka kumpul, iya kan? Dalam tentunya kalau gereja lokal kan kita nggak perlu izin lagi, lalu mereka edit dan bagian itulah yang mereka ambil. Mereka nggak bisa khotbah secara live kan, tapi mereka ambil misalnya ada puji-pujian yang 2 menit, mereka rasa pujian ini memberkati saya, entah itu worship, ya kan, praise yang lagu yang sedang kita berjingkrak, kita sedang melompat, atau mungkin ada video singkat saat
jemaat sedang menikmati hadirat Tuhan. Saya kasih contoh seperti ini. Di TikTok itu, kalau kita main TikTok ada yang 15 detik, ada yang 60 detik. Ya sekarang kan kita bisa tinggal rekam, nggak usah live. Kita rekam, baru kita edit, masukin ke TikTok. 15 detik dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, itu sudah berguna sekali. Berguna ya. Artinya memang betul-betul pemanfaatan media sosial dalam gereja lokal itu bukan hanya sebatas para pimpinan gereja. Ya, benar. Bukan sebatas hanya kepada pengurus-pengurus media itu. Tetapi malam hari ini kita harus anjurkan kepada jemaat ya, khususnya yang betul-betul yang menguasai media sosial itu usia-usia 10-30 tahun, itu pemuda remaja. Bagaimana mereka harus manfaatkan nih. Ya kan, kalau dulu hanya gembala kita ingin jadi berkat, sekarang kita harus tampil dong, kita harus menjadi berkat kepada sekian banyak orang. Justru banyak sekarang anak-anak muda lebih paham daripada pemimpin mereka tentang media. Seperti itu ya. Jadi mereka bisa mengajarkan pimpinan mereka bagaimana menggunakan media. Saya punya kesaksian. Lanjut. Ada seorang gembala, dia bingung bagaimana cara buat acara live streaming. Dan akhirnya dia bertanya kepada jemaat. Ternyata di dalam jemaatnya itu ada anak-anak yang pintar melaksanakan hal-hal seperti itu. Mereka sudah belajar, tapi karena mereka mungkin tidak diberi kesempatan atau tidak diberikan motivasi untuk mereka melakukan hal-hal yang seperti saya katakan tadi. Jadi di dalam gereja sekarang perlu kita mencari orang-orang atau peka dengan keadaan sekarang bahwa begitu banyak jemaat-jemaat yang punya potensi untuk menggunakan media untuk sarana penginjilan. Ya gitu ya. Pelayanan. Oke, Pastor Noldi, sebelum kita lanjut ya bagaimana pemanfaatan media dalam gereja ya, khususnya bagi pemuda remaja. Kita sudah tersambung dengan salah seorang yang hidup kesehariannya dengan media itu sendiri, dan beliau juga bekerja sebagai seorang penyiar di salah satu TV pemerintah, Bapak Budi Muda. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Om Sam. Puji Tuhan. Om Nodi. Iya. Pak Budi, malam hari ini kita bicara tentang media dan gereja. Kita sudah bicara tentang bagaimana tadi para pemimpin harus memberikan kesempatan kepada generasi muda yang ada dalam gereja-gereja lokal. Karena itulah mereka betul-betul mereka adalah orang-orang yang menguasai media itu sendiri. Nah, tapi pada kenyataannya ada banyak anak-anak muda tidak memanfaatkan media sosial itu di dalam gereja lokal karena mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Sedangkan kita tahu bahwa sekarang untuk memberitakan Injil atau menjadi saksi bagi banyak orang itu bukan dibatasi dengan sesuatu yang ada di mimbar yang ada di gereja, tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial ini untuk bersaksi. Nah, Pak Budi lihat sejauh mana sekarang gereja-gereja dalam tanda kutip ya, gereja-gereja kita ini memanfaatkan media sosial itu sendiri untuk bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih kesempatan dan kepercayaannya Om Sam dan pemirsa 2 menit saja ya Om Sam ya malam hari ini. Oke. Kalau kita lihat khususnya di skop apalagi di GPDI begitu ya. Kalau kita bicara gereja Pantai Kosta Indonesia di GPDI, kita lihat memang penggunaan media sosial, pemanfaatan media sosial oleh gereja-gereja GPDI mungkin kalau bisa dibilang sudah mulai dimanfaatkan ya. Misalnya kayak kita GPD Eklesia Kota Gorontalo sudah sejak beberapa tahun lalu memanfaatkan media sosial untuk membagikan kegiatan, lalu jadwal ibadah misalnya, ataupun sharing firman Tuhan yang Om Sam juga sering lakukan. Nah, ini kan akhirnya nanti seperti yang Om Sam bilang nanti merangsang atau memotivasi gereja lain, khususnya bagi anak-anak muda yang hidup mereka adalah hidup di era digital. Mungkin kalau era saya 90-an, era Om Sam, bahkan lebih senior lagi, kita kan mengenalnya
ya mungkin 10 tahun belakangan ini begitu, tapi mereka bertumbuh berkembang sejak kecil. Malah anak saya yang usianya sudah 5 tahun sangat fasih menggunakan handphone. Nah ini kan bisa dibilang tugas bagi meskipun sudah senior, meskipun sudah kita dihitung terlambat begitu ya kalau ingin menguasai teknologi ini, tapi itulah bagaimana nanti kita membekali anak-anak muda ini untuk memanfaatkan media sosial khususnya dalam pelayanan di gereja. Karena kalau kita lihat mereka yang betul-betul menguasai bagaimana lebih cepat untuk beradaptasi dengan hidup di dunia digital ini. Karena sekarang seperti Om Noldi bilang tadi, jualan saja sudah live di medsos. Betul. Bahkan fasih sekali kalau bicara di medsos untuk jualan begitu. Tapi kenapa akhirnya ruang itu tidak digunakan untuk bersaksi, tidak digunakan untuk share ya pengalaman hidup yang berkaitan dengan bagaimana memotivasi orang lain dengan dasar firman Tuhan misalnya. Kalau kita lihat kan memang motivator yang lain bisa betul-betul memanfaatkan, apalagi podcast ya, seperti banyaklah kita lihat figur-figur yang sangat sukses dengan memanfaatkan media sosial baik Instagram, Facebook, YouTube, dengan bagaimana mereka memotivasi orang lain, membagikan pengalaman hidup orang lain, menggali inspirasi dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, termasuk seperti yang Om Yip lakukan sekarang ini. Ini kan sebenarnya sebagai pimpinan gereja betul-betul berinisiatif untuk bagaimana sih ruang jalur digital media sosial khususnya digunakan untuk pelayanan. Nah, kalau kita lihat di GPD sendiri kan sudah mulai banyak ya Om Syam ya, menggunakan teknologi ini. Tapi memang satu yang jadi PR nanti ke depan, bagaimana gereja betul-betul menghadirkan atau memproduksi konten yang misalnya tidak konvensional lagi, kayak kita khotbah di gereja misalnya atau di persekutuan, tapi berhubung di media sosial itu orang cepat jenuh kan. Kalau kita lihat orang itu lihat satu tayangan video misalnya ataupun tulisan yang terlalu panjang jenuh, betul ya, video terlalu panjang jenuh, lihat tulisan yang panjang jenuh. Jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana mengemas sharing firman Tuhan misalnya, atsaksian ataupun juga pelayanan yang lainnya dalam bentuk yang lebih efektif dalam durasi, lebih efektif dalam pesan, lebih kuat dalam penyampaiannya. Jadi misalnya ada kayak kita lihat pendeta hamba Tuhan yang juga luar biasa, kalau kita lihat sampai dibikin versi TikTok. Misalnya pendeta hamba Tuhan mana itu ya, itu saya sudah pernah sempat saya tidak mau sebutkan nama, tapi luar biasa. TikTok itu digunakan Om Sen, bukan hanya untuk joget-joget, bukan cuma untuk ya yang tidak penting begitulah. Kalau menurut saya kan daripada kita joget-joget di depan kamera, lebih baik TikTok ternyata bisa digunakan untuk menyampaikan, karena durasi TikTok kan kalau tidak salah berapa detik ya, atau 30 detik atau 1 menit begitu. Tapi pesan penyampaian firman Tuhannya luar biasa. Jadi orang itu ternyata nanti scroll isi TikTok, ada juga nih yang menyampaikan firman Tuhan lewat TikTok, tapi dengan durasi yang efektif. Jadi orang tidak jenuh, tapi dapat pesannya, kontennya dapat. Nah itu yang mungkin jadi PR ke depan, bahwa memang kehidupan gaya hidup kita di media sosial ini, sudah sangat fleksibel dan cepat sekali perkembangannya. Tiap hari itu ada yang berubah, ada saja yang akhirnya membuat kita harus cepat beradaptasi juga, begitu mungkin. Jadi gereja-gereja nanti jangan sampai, memang bagus untuk sudah mulai menggunakan, tapi memang kalau kita lihat ke depan ini, itu tadi, kalau mungkin ya pesannya terlalu panjang ataupun pengantarnya terlalu banyak, misalnya kan orang-orang yang pengguna medsos ini gayanya seperti itu, mau lihat itu yang instan ya, tapi pesannya dapat gitu. Berbobot ya maksudnya ya. Berbobot, langsung dapat intinya, ini poin buah pikiran dari gembala maksudnya, atau buah pikiran dari hamba Tuhan ini gitu. Langsung ditangkap dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menurut firman Tuhan.
Iya, berarti Pak Budi artinya gini, Pak Budi udah melihat bahwa dari sisi yang positif bahwa gereja-gereja sekarang khususnya gereja kita GPDI itu sudah mulai memanfaatkan teknologi ya sekarang era digital seperti ini. Tetapi sekarang pesan Pak Budi setuju nggak saya ulangi lagi bahwa bagaimana kemasan yang kita buat dalam satu ibadah, entah itu praise and worship-nya, entah itu khotbahnya, itu betul-betul kita bisa harus bukan kita mengikuti dengan perkembangan zaman, bukan, tetapi ya namanya dunia medsos, ya kan kita juga kalau mungkin terlalu panjang orang akan bosan seperti itu kan. Tentunya juga dengan tidak mengabaikan orang yang ada dalam ibadah itu, dalam ibadah live itu orang yang duduk juga harus betul-betul sekalipun singkat mereka juga menikmati. Pak Budi. Mungkin kalau soal ibadah kita tidak bisa atur ya Om Sam. Memang sudah harus durasinya seperti live ibadah seperti cuma mungkin jalur seperti TikTok yang gitu, atau betul. Ataupun video yang akan diupload tentang firman Tuhan, misalnya seperti Om Sam dulu pernah buat itu kalau nggak salah 1 menit itu berisi memang poin-poin bagaimana kiat-kiat hidup menurut firman Tuhan dengan instan seperti itu kan langsung dicerna. Oh iya, jadi saat jemaat atau umat-umat Tuhan melihat itu ada ya seperti motivator membagikan tipsnya, tapi ada dasarnya adalah firman Tuhan. Nah kalau untuk live ibadah memang kita lihat bahkan di Sulawesi Utara ada yang di jalanan begitu Om Sam ya, melayani penginjilan itu sudah berani untuk menggunakan medsos sebagai wadah atau jalur untuk menjangkau banyak jiwa melalui medsos. Karena ya kami di dunia media sendiri salah satunya melawan informasi hoax saja masih kewalahan sekarang. Gitu nah, peran gereja adalah apalagi gereja bisa mengedukasi bahwa lebih baik daripada mempercayai hoax, ya isilah waktu dengan mengulik firman lewat tayangan-tayangan rohani. Begitu ya. Pesan-pesan rohani yang ada di media sosial. Nah, ini kan artinya membantu mengedukasi juga untuk khususnya pengguna media sosial yang percaya kepada Tuhan, lebih baik kan menghabiskan waktunya untuk itu Om Sam. Tapi GPDI sendiri sudah memanfaatkannya dengan baik. Bahkan saya lihat memang gereja-gereja GPDI sekarang sudah tidak fanatik lagi atau tidak lagi melihat media sosial ini sebagai barang baru, tapi sudah mulai dimanfaatkan untuk bagaimana menyebarkan firman Tuhan ataupun membagikan kegiatan-kegiatan gereja yang ingin bisa dilihat banyak. Karena kan kalau di media sosial itu sudah dilempar ke medsos, ya berarti bukan cuma umat Tuhan saja yang melihat. Artinya ini kita juga bisa menjadi dampak bagi masyarakat yang lebih masif lagi begitu. Betul. Mungkin saya minta sedikit support dari Pak Budi sebagai pegiat media sosial kepada generasi muda yang ada dalam gereja, bagaimana mereka melihat media sosial itu bukan lagi semata-mata tugas daripada pimpinan atau gembala itu untuk men-share kegiatan-kegiatan gereja, tetapi saya minta Pak Budi untuk menyarankan kepada pemuda-pemuda gereja untuk mari kita manfaatkan ini. Kalau gereja lokal dalam tanda kutip pengurus media sosial di gereja lokal mereka memanfaatkan untuk men-share hal-hal yang positif berkaitan dengan gereja kita, jemaat juga harus melakukan hal yang sama. Silakan Pak Bud. Iya, kalau terima kasih Om Sam. Jadi ini memang menjadi tantangan berat sebenarnya mengubah kebiasaan orang yang hanya menggunakan media sosial untuk berinteraksi, jualan, bahkan membagikan hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan ada yang suka ngeluh di medsos. Betul. Kan sebenarnya lebih baik bagaimana mengisi media sosial itu seperti di dunia nyata. Misalnya kita tidak mungkin memperlihatkan misalnya lagi marah-marah begitu di dunia nyata, tapi di medsos gampang sekali untuk mengetik sesuatu yang membuat marah misalnya. Lebih baik kan apa yang sudah, apalagi di GPD Eklesia Kota Gorontalo saya lihat memang misalnya jadwal ibadah, lalu kan setiap sebelum ibadah hari Minggu ibadah raya kan kita sudah punya ini setiap minggu ya Om Sam. Kita sudah memproduksi konten bahwa ini jadwal ibadah, pembicaranya ini, minimal membagikan itu saja kan itu sudah sangat membantu. Oh, orang tahu jam ibadah di Eklesia itu jam sekian hari Minggu, lalu pembicaranya siapa,
kemudian nanti kalau sudah menyimak live, itu kan manfaatnya lebih jauh lagi nanti yang Betul. didapat oleh jemaat. Jadi minimal memulai jemaat harusnya bisa menyadarkan dirinya bahwa itu sangat membantu. Sederhana kan, misalnya cuma menekan tombol share aja. Share sudah, tak. Share aja, tak. Itu sangat sangat sederhana, tidak dipungut biaya. Lalu tapi yang harus disadari perannya sangat besar untuk membantu pekerjaan Tuhan. Amin. Apalagi kalau berani untuk memulai diri menggunakan media sosial untuk bersaksi, memuji Tuhan, membagikan video saat memuji Tuhan, kan luar biasa sekali. Betul, Pak. Dampak yang sederhana sekali, seperti orang bilang subscribe, like, share itu gratis. Jadi Gratis, betul. apalagi untuk pelayanan gitu. Betul. Oke, pesan Pak Budi terakhir untuk seluruh pegiat sosial atau orang-orang yang memanfaatkan media sosial dalam gereja lokal. Silakan pesan Pak Budi. Di dalam gereja lokal seperti yang Om Sen bilang tadi, ada anak muda, ada juga jemaat yang senior tapi sudah juga sangat aktif di media sosial. Apalagi kita sebagai umat Tuhan yang sadar bahwa mengambil peran sekecil apapun, misalnya seperti tadi hanya klik tombol share, like, dan komen setiap kegiatan gereja adalah hal yang mudah sekali untuk dilakukan tapi sangat bermanfaat untuk pelayanan. Jadi mari sama-sama kita kalau mungkin banyak takut yang tidak mungkin belum takut atau belum dapat kesempatan untuk melayani secara jalur konvensional, kita melayani di mimbar misalnya atau melayani di hal yang lain, tapi melalui media sosial pun kita sudah bisa berkontribusi untuk bagaimana membantu pekerjaan pelayanan Tuhan, apalagi di media sosial yang ruang wadahnya ini sangat luas. Betul. Bahkan orang di luar negeri pun bisa melihat apa yang dilakukan di dalam gereja dengan membantu kita men-share ataupun like dan komen semua kegiatan gereja, minimal seperti itu. Oke, terima kasih Pak Budi Muda sudah bersama dengan kami dari Studio 3 GPD Eklesia dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita, dan harapan kita apa yang disampaikan Pak Budi itu bisa didengar dan orang lain akan sadar bahwa benar-benar pemanfaatan media sosial dalam gereja lokal itu sangat mempengaruhi juga sesuatu yang ada di gereja lokal itu sendiri. Selamat malam, sampai jumpa, sukses selalu. Salam buat keluarga. Siap. Amin ya. Nah, Pak Noldi bisa ambil sedikit gambaran apa yang disampaikan Pak Budi tadi, Pak Noldi? Ya, jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Budi tentang bagaimana penggunaan medsos di zaman sekarang. Dan saya menangkap apa yang disampaikan Pak Budi, yaitu untuk menggunakan medsos perlu memaksimalkan apa yang akan kita lakukan atau kerjakan di dalam medsos itu sendiri, tentang kualitas itu. Karena banyak sekarang orang benar apa yang disampaikan itu, orang yang ingin nonton banyak kadang-kadang jenuh dengan cuma sepintas lewat begitu terus ya sudah. Jadi saya mau berkata begini, jika kita memang di zaman ini sudah dituntut untuk menggunakan medsos sebagai wadah pelayanan, tentunya memang kita harus bayar harga. Ya. Berjuang untuk sesuatu yang terbaik. Artinya dengan yang dikatakan tadi Pak Budi itu, kemasan kita harus mengemas acara-acara kita juga itu harus berpengaruh ya, apa yang disampaikan Pak Budi tadi. Pengaruh sekali karena orang tinggal memilih mana yang dia ingin nonton, dia ingin lihat, mana yang lebih siap. Mana yang lebih siap. Seperti yang kita bicarakan tadi di awal, bahwa kalau kita mau bicara tentang kesiapan, mungkin karena pengaruh signal atau pengaruh dana. Tetapi kalau memang kita ingin menggunakan wadah media sosial ini untuk pelayanan, yang pasti memang kita harus berjuang ya. Artinya menampilkan sesuatu yang terbaik, ya kan? Artinya fasilitas sudah ada, tetapi kalau kemasan kita juga kurang menarik, iya kan? Maka kadang-kadang orang juga nggak terlalu simpati dengan siaran-siaran kita ya, baik live atau secara siaran ulang ya, seperti itu. Artinya tidak cukup dengan fasilitas yang ada, tapi bagaimana pengaturan cara kita dalam memulai ibadah. Ada nggak
Ada enggak contoh-contoh misalnya sepertinya kita belum siap untuk live streaming udah di-shooting. Iya, benar. Hal-hal kecil gimana Pak Jadi Noli? itu pengalaman-pengalaman yang terjadi sekarang. Orang pingin melakukan live streaming atau ibadah siaran langsung di gereja, tapi persiapannya tidak baik. Gitu. Kemasannya kurang mantap. Contoh misalnya contoh. Contoh begini, kita mau live streaming, tapi belum siap. Sudah di on. Sudah ada yang masih atur-atur kabel, ada yang masih atur-atur bunga, itu sudah live. Udah live ya. Ada yang Akhirnya masih orang mau lihat itu, dia pindah karena betul, setiap ya. hari itu ada begitu banyak ribuan orang live. Jadi dalam arti kemasan itu memang betul-betul harus kita perhatikan ya. Iya. Ada mungkin yang masih atur dasi, Iya. masih pasang dasi, udah di live ya kan? Atau ada mungkin yang masih balik lagi ke pastori, Iya. balik lagi. Berarti itu harus hal yang kecil tapi harus kita Artinya perhatikan. persiapkan benar supaya media sosial ini menarik untuk orang nikmati. Betul. Kita sudah tersambung dengan Pastor John Rumagit. Wah, selamat malam. Malam, senior, Kak Samuel Pangaloh. Wah, puji Tuhan. Sorry, baru sampai di rumah Betul. dari Modo Inding. Modo Inding ya. Modo Inding itu di Amerika nggak? Di mana tuh Modo Inding? Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Saya pikir Modo Inding itu di Amerika. Pastor John Rumagit, kita bicara tentang media dan gereja. Saya sudah mengikuti dan melihat dulu Pastor salah satu orang yang menggunakan media sosial, dalam hal ini YouTube. Nah, kira-kira kan kita punya tujuan tertentu. Apalagi Pastor sebagai pencipta lagu, sebagai seorang worship leader dalam gereja, YouTuber. Nah, motivasi apa hingga Pastor melakukan hal seperti itu? Silakan Pastor. Awalnya, terima kasih Kak Sem. Awalnya memang saya tidak terlalu suka yang namanya YouTube, juga sosial media yang lagi viral. Waktu itu kan YouTube ini kan ketika dia pertama kali muncul aplikasi ini, yang ada di pikiran saya ini YouTube ini tempat sampah. Karena segala sesuatu yang kurang baik, yang kurang pantas itu ada di YouTube. Ada di YouTube, betul. Ya. Tapi ketika berjalannya waktu, ada seorang hamba Tuhan mendorong saya untuk membuat channel YouTube. Jadi ada seorang hamba Tuhan, teman komisi daerah saya, Pendeta Lucky Polii, dia mendorong saya untuk membuat channel YouTube. Tapi saya tidak mengiyakan karena saya masih ada di pikiran saya bahwa YouTube itu tidak baik. Itu yang ada di pikiran saya. Baru 2019, seorang hamba Tuhan lagi, seorang YouTuber yang termasuk memiliki subscriber yang sudah banyak ya, sudah kalau tidak salah sekarang sudah hampir 80.000 subscribernya. Dia hamba Tuhan GPDI, Pendeta Regan Rumimpuno, gembala di GPDI Politeknik, salah satu gereja yang di Politeknik. Dan dia mendorong saya untuk membuat channel YouTube, dan dia yang buatkan saya channel YouTube itu. Dia yang buatkan saya. Akhirnya saya coba posting video, tapi tidak lama juga. Dia cuma sekitar 2 bulan, cuma posting 3 video, saya stop lagi. Baru tahun lalu saya aktif di bulan April, dan puji Tuhan saya bisa monetisasi dan sudah bisa adalah video-video yang memberkati orang lain. Memang saya kadang ini fokus untuk channel yang memang fokus di rohani. Saya masih ada video-video yang lain saya coba gabungkan. Tapi saya memang menunggu waktu. Setelah kamar ini jadi studio, saya akan fokus di khotbah ya. Setelah kamar ini jadi studio, saya akan fokus di khotbah, di sharing firman, di lagu-lagu rohani, dan banyak hal-hal yang notabene itu akan banyak sharing-sharing tentang pelayanan juga sebagai seorang worship leader dan pelayanan sebagai pelayan altar. Dan saya terjun, sekarang saya sudah full mau terjun 100% untuk di dunia media. Wow. Karena bagi saya ada satu support dari Pak Pendeta Franky buat saya, Pak Franky Rewa.
Dia bilang ke saya, mari kita kuasai udara. Itu kita kuasai udara, karena inilah penginjilan yang sedang Tuhan pakai untuk bisa dilihat oleh sekian banyak jiwa-jiwa di dunia ini. Jadi kita tidak terbatas sekarang. Kita sedang mengglobal. Pelayanan media ini tuh sedang Tuhan pakai untuk bisa nama Tuhan Yesus itu dikenal di berbagai belahan benua manapun. Sebab ketika saya mulai terjun di YouTube, di TikTok dan media sosial lainnya, itu saya melihat bahwa ketika kita tahu cara kerja algoritma multimedia, media sosial media ini seperti YouTube, seperti Instagram dan seperti TikTok. Jadi ketika algoritma kita tahu cara kerjanya, itu video yang kita posting itu bisa dilihat oleh manusia yang ada di benua Amerika, benua Afrika, bahkan dimanapun itu bisa lihat video kita. Jadi ketika saya mulai pelayanan, ketika saya mulai terjun di media di sosial media ini, itu ada satu hal yang mendorong saya untuk ketika saya melayani, saya mendorong banyak anak-anak muda, remaja atau siapapun untuk bisa membuat sosial media. Kita jangan jadi followers, tapi biarlah kita menjadi orang yang followers ke kita. Jadi orang yang mengikuti kita. Jadi sudah seharusnya sekarang anak-anak muda dimanapun anak-anak Tuhan itu harus menjadi pencipta sesuatu yang memberkati banyak orang. Ketika saya melayani, saya sedang bilang begini, saya dua minggu terakhir ini saya melayani di daerah Bolmong dan Modo Inding. Saya bilang, mari kita buat TikTok. Sebab kita sedang mengcover video-video yang tidak memberkati. Sebab terlalu banyak orang-orang yang memakai media sosial media TikTok ini untuk merusak baik pemahaman, bahkan hati, bahkan pikiran, bahkan penglihatan kita ini dengan postingan-postingan yang notabene tidak memberkati. Nah, kalau kita followers ke mereka, cara kerja kan dari sosial media ini kan apa yang kita tonton itu yang akan disodorkan. Kalau kita tonton yang berbau kurang pantas, kurang baik, tidak baik, itu yang akan disodorkan. Tapi kalau kita menonton yang rohani, lagu-lagu rohani, khotbah-khotbah, itu yang akan disodorkan oleh cara kerja algoritmanya sosial media, baik TikTok, baik Instagram, maupun YouTube. Kalau kita followers ke mereka, sekali saja, jadi kita hati-hati, sekali saja kita nonton sampai selesai video itu akan disodorkan terus-menerus itu. Gitu ya. Jadi saya sering mendorong teman-teman pemuda remaja, bahkan anak-anak sekolah minggu, orang-orang tua mereka, saya bilang, mari kita buat TikTok, kita buat akun orang tua, tapi kita begini, saya sering kalau saya bilang, kita pakai lagu rohani, kita bertepuk tangan, kita buat sebuah mungkin koreografi yang bisa diterima oleh kalangan gereja, oleh anak-anak Tuhan. Nah, kita buat dan kita sesuaikan dengan lagu. Dan itu ketika kalau kita semacam begini, kita saja berteman di TikTok itu kita punya, misalnya kita punya followers itu sekitar 50 orang. Saya bicara dengan salah satu TikToker yang viral, yang lagi luar biasa di Manado. Dia salah satu TikToker paling terkenal di Manado, dan followersnya aja itu lebih banyak dari Atta Halilintar. Itu yang Valen Rewa. Dia pengikutnya sudah mau hampir 7 juta. Dan dia bilang begini, Kak, kalau video kita ditonton minimal 3 atau 4 orang sampai selesai, itu akan direkomendasi oleh TikTok, di beranda TikTok. Jadi semua orang ketika dia buka TikTok itu bisa dilihat oleh orang lain. Sebab pengguna aktif TikTok sekarang itu hampir 1 miliar lebih pengguna aktif TikTok. Jadi inilah ladang
Betul Ya. ya. Jangkauan jiwa-jiwa. Inilah saatnya kita jangan terlalu jangan terlalu menutup diri dengan sosial media, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Facebook, lain-lain. Tapi ini sudah waktunya kalau kita diberkati Tuhan lewat lewat HP Android yang sudah bisa dipakai untuk kita bisa sosial media, mengapa tidak kita manfaatkan itu? Kita posting ayat, kita posting kata-kata yang memberkati. Kemungkinan di luar sana mungkin ada orang-orang yang mungkin sedang menghadapi masalah, tekanan, bahkan mungkin ada hal-hal yang membuat hidup mereka terasa susah dan berat. Namun ketika suatu waktu ketika mereka melihat postingan kita, baik lewat video, kata-kata, baik firman Tuhan, Tuhan bekerja, mereka dijamah, mereka bisa dipulihkan. Amin. Mereka bisa ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Jadi sudah waktunya kita harus melayani bukan hanya di belakang mimbar, bukan hanya tapi juga di sosial media yang saya melihat, wow, begitu banyak juga hal-hal yang akan membuat kita bisa kecewa, bisa takut, bisa gelisah, bisa merasa tertekan. Tapi sudah waktunya kita mulai menggunakan sosial media kepada hal-hal yang memberkati. Wah, luar biasa. Apa yang dikatakan Pastor Noldi, apa yang dikatakan Pastor John Romagi tadi, bahwa bagaimana yang tadinya dia menganggap YouTube itu sesuatu yang tidak bermanfaat bagi pribadinya dan bagi banyak orang, tapi waktu berjalan akhirnya beliau menyadari bahwa bagaimana media sosial ini itu salah satu alat wadah untuk kita pakai dalam hal-hal yang positif. Nah, kalau kita sebagai umat Kristiani tentunya wadah inilah kita pakai untuk menjadi saksi, ya kan? Atau kita bisa mempromosikan karya-karya yang Tuhan percayakan lewat kita, ya kan? Apalagi bagi anak-anak muda yang TikToknya nggak tahu lagu apa, tetapi harus kita gunakan wadah ini, ya kan? Untuk sesuatu kemuliaan nama Tuhan. Pastor John Romagi juga tadi berkata bahwa kalau jadi kamar ini akan jadi studio. Nah, kami berdoa, kami berharap apa yang menjadi cita-cita itu akan tercapai. Ya kan, waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan seorang YouTuber John Romagi terus berkarya untuk Tuhan. Dan saya yakin hari depan di dalam Tuhan selalu terjamin. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini, Pastor. Ada mau titip salam buat Pastor Noldi? Silakan. Jaga kesehatan. Ya. Jaga kesehatan, tetap berdoa, dan Tuhan pakai di Gorontalo jadi berkat buat jemaat yang ada di GPD Eklesia Gorontalo. Haleluya, Pastor. Ya. Odi, tetap jaga kesehatan, Pastor. Tetap menyaksikan acara dari 2 menit saja dari Eklesia Gorontalo. Amin. Siap. Oke, terima kasih Pastor John. Sampai ketemu ya. Sama-sama, Kak Sem. Ya. Senior saya yang luar biasa. Tuhan pakai terus dan jaga kesehatan, Kak Sem ya. Amin. Tuhan berkati. Gitu, nah. Terima kasih buat kesempatannya. Tuhan terus memberkati. Amin, amin. Berikan kesimpulan Pastor Noldi. Apa yang kita bicarakan tadi dari Bapak Budi sampai Pastor atau YouTuber kita John Romagi. Jadi sebelum saya mengambil kesimpulan, itulah yang terjadi pada beberapa tahun yang sudah lewat. Ada begitu banyak orang-orang atau termasuk gembala-gembala yang anti dengan sosial media. Sosial media. Akhirnya lama-kelamaan dan sampai di zaman corona ini media ini penting ternyata. Penting ya, tuntutan zaman. Ya, gitu. Jadi kesimpulannya bahwa media sosial atau medsos ini perlu ada di dalam gereja. Untuk membantu pelayanan di gereja lokal atau pelayanan organisasi dan yang lain. Yang pasti media sosial ini bukan bicara dosa atau tidak, tapi bagaimana kita memilih menggunakan media sosial ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang, untuk mengedukasikan bahwa media sosial ini penting ada di dalam pelayanan. Gitu. Tentunya dengan segala macam hal yang harus kita pelajari sehingga tidak salah menggunakan media sosial ini di dalam pelayanan. Artinya kalau media sosial itu kita anggap seperti pisau. Pisau itu jangan anggap ketika orang pegang pisau itu untuk membunuh. Itu kan udah negatif. Tapi pisau ketika kita mau makan mangga, kita gunakan. Itu dia. Kita mau makan durian, ya kan? Begitu juga medsos. Ketika Pastor John berkata tadi, bukan? Ketika dia
dengar YouTube maka ini sesuatu yang negatif ya kan. Tapi ketika dia tahu betul pemanfaatan media sosial bagi pribadi dan pelayanan, maka betul-betul dia tahu bahwa ini mau tidak mau harus kita manfaatkan. Dan perlu kita ingat bahwa media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok itu bisa menghasilkan sesuatu untuk income dalam pelayanan. Sebentar Pastor Noldi. Ada komentar dari teman-teman kita, mudah-mudahan mereka masih bersama dengan kita. Saya hampir lupa membacakan kebersamaan kita. Ibu Fonipat berkata amin tentang pemanfaatan media sosial dalam gereja itu memang wajib. Lalu Kia berkata, Kia Waro, amin. Pak Julianus Mahamura juga berkata amin. Lalu Tovan Kaluara, wah keren tim multimedia GPI Eklesia. Terima kasih Saudara Tovan Kaluara atas apresiasi buat apa yang kami lakukan selama ini. Dia berkata juga keren. Terima kasih sekali lagi. Ferry Rumenser, kenal enggak Ferry Rumenser? Di Manado ya? Dia berkata, Ferry Rumenser berkata amin ya apa yang disampaikan tadi. Yermia Tangor berkata puji Tuhan. YouTuber John Glenn Aldo Rumagit, mantap. Wah, mudah-mudahan Pastor John masih dengar. Injil Nayawan, amin, puji Tuhan. Lalu ada lagi Rivolumi, Tuhan bekerja. Lalu ada siapa lagi? Nah, nih ada komentar dari Pak Hence Paat. Ini sebuah kehormatan besar. Pak Hence Paat dia juga jemaat di kita. Dia pimpinan juga salah satu TV Antara yang ada di Gorontalo, Pak Hence Paat. Ya, terima kasih Pak Hence. Lalu apa yang dikatakan Pak Hence? Medsos telah merevolusi gaya komunikasi manusia di era sekarang ini. Tadi pungkiri mempengaruhi peran gereja dalam pelayanan. Wah, luar biasa. Tentunya juga Pak Hence bisa memberikan solusi atau kata-kata bagi kami tentang bagaimana media itu di dalam gereja lokal. John Rumagit berkata, puji Tuhan. Samuel Kanaitan dari London, Inggris. Wah, London, Inggris. Saya bercanda di London. Dia berkata begini, puji Tuhan, mantap Pak Game Noldi Lukas Pangkei, menyanyi dulu. Boleh. Harusnya kalau dari tadi Pak saya menonton dan udah komen, karena mau tidak mau waktu juga yang akan memisahkan kita malam hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita tentunya ada pesan-pesan lewat atau kita nyanyi dulu ya. Boleh. Masih ada 5 menit ya, setengah. Coba mana gitarnya, ada permintaan dari pemirsa. Kita sebelum mengakhiri pemirsa siaran malam hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian dan Pastor Noldi yang akan menyanyi. Lagu apa, Pastor? Hei anak muda. Saya udah lupa nih ya kan. Lagu apa aja? Jalan Tuhan bukan jalanku. Jalan Tuhan bukan jalanku. Rencananya bukan rencanaku, tapi aku tahu Dia memberi yang terbaik, indah pada waktunya. Aku mengucap syukur pada Tuhan. Aku mengucap syukur pada Tuhan. Atas segala yang diberikan olehnya. Mengucap syukur. Wah, yang ada di London bisa mendengar apa yang kami buat malam hari ini. Bahkan Pastor Noldi nyanyi, itu peran daripada media. Ya. Jadi terima kasih Samuel Kanaitang yang sudah meminta dan kami iakan bahwa Pastor Noldi menyanyi. Satu waktu Pastor Noldi kami akan bawa sampai di London ya, Pastor Samuel Kanaitang. Jika Pastor Noldi ada di kota Gorontalo dan jika bersedia, kami siap untuk
berjuang sampai di London sana, di London ya. Saya rasa ada satu komentar lagi, Suharti siapa nama? Jeff Hatlin Gamis. Tahu nggak? Ya, temannya Pastor John. Oh, temannya Pastor John, dia berkata apa? Mana nih? Sorry, Tuhan Yesus memberkati. Lalu Samuel Kanaitan terlambat menonton, baru pulang dari ibadah. Wah. Lalu ada Jackson Tuda, haleluya. Memang Pastor Samuel, ibadah itu hal yang terpenting. Ada lagu yang berkata begini, Tuhan memberkati Rotimu dan airmu, segala penyakit lalulah. Oke, kita nyanyi dulu. Berbakti ya berbakti, berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit lalulah. Buat statement closing terakhir. Buat teman-teman, buat anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja, mari kita gunakan media sosial untuk pemberitaan Injil, untuk kemuliaan Tuhan. Kita kuasai media sosial dengan sesuatu yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Amin. Pemirsa yang ada di rumah yang setia bersama dengan kami, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, biarlah pembahasan atau pembicaraan kami malam hari ini bagaimana media dan gereja itu bermanfaat bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-gereja lokal. Dan mungkin ada perkataan kami yang kurang pas, yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, kami mohon maaf. Dan kami sering katakan bahwa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada besok malam dalam acara 2 menit saja pada pukul 19.30 dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Kami dari studio, Pastor Noldi dan seluruh kru menyampaikan